Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, nggih? Dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran di tema yang kedua. Tidak terasa, nggih, sudah masuk ke tema 2. Tapi seperti biasa, kita selalu memulai pembelajaran dengan membaca doa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk di tema 2, subtema 1, bermain di lingkunganku. Tunggu, tapi seperti biasa, ya, Ustazah mohon sumbangan subscribe-nya dan like di channel SDIT Ar-Rahmah. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, Ustazah akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Nah, silahkan dilihat di layar HP atau laptop kalian semua. Di sini Ustazah tampilkan gambar bermain perahu kertas, kemudian gambar balon, kemudian permainan simpai. Dari ketiga permainan ini, adakah yang sudah pernah memainkannya? Ada yang sudah pernah bermain perahu kertas? Membuat sendiri dari kertas? Sudah pernah, nggih? Kemudian ada yang sudah pernah bermain balon? Ditiup sendiri kemudian untuk bermain? Sudah, nggih? Kalau tidak ada balon biasanya pakai plastik pun tidak apa-apa. Kemudian ada ya yang sudah bermain simpai? Nah, ketika kalian olahraga di sekolah, pasti Pak Guru olahraga mengajak kalian bermain simpai. Jadi ditaruh di pinggang, kemudian digoyang-goyangkan. Itu simpai. Oke. Jadi ada perahu kertas, balon, dan simpai. Nah, sekarang silahkan perhatikan pada permainan perahu kertas. Dalam permainan perahu kertas, tentunya benda apa saja ya yang dibutuhkan untuk bermain perahu kertas? Coba kalian lihat apa saja ya yang perlu disiapkan. Yang pertama, ayo. Yang pertama tentunya kertas, ya kan? Digunakan untuk membuat perahunya. Kemudian, agar perahunya itu bisa dimainkan, maka kita butuh air, kan? Nah, air. Nah, air kalau tidak ada wadahnya, tidak ada tempatnya, tidak mungkin bisa digunakan, kecuali kalau dia berada di sungai atau di laut. Tapi kalau di rumah, kita harus punya wadah. Nah, di sini wadahnya baskom. Oke, jadi untuk bermain perahu kertas di gambar ini membutuhkan kertas, air, dan baskom. Kemudian, coba lihat gambar yang kedua. Ini gambar balon. Balon, kalau belum ditiup, itu pasti mengempes. Ya kan? Berarti, agar dia bisa berkembang seperti ini, maka dia butuh udara. Ya kan? Harus dimasukin udara agar balonnya mengembang. Oke, jadi kita butuh balon, juga butuh udara. Itu nggih. Kemudian lihat gambar yang ketiga, simpai. Nah, kalian tahu apa enggak? Bahannya pembuatan simpai itu dari apa? Simpai itu terbuat dari rotan. Ya, dari rotan. Nah, bentuknya lingkaran seperti ini. Oke, bentuknya lingkaran, terbuat dari rotan. Jadi, itulah permainan yang perlu kita kenal pada hari ini.
Kemudian, nah, ini juga ada bacaan terkait dengan bermain perahu kertas. Ini di buku paketmu sudah ada, tapi coba Ustazah bacakan, kalian perhatikan nggih. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Jadi, nanti kalian bisa mencoba membuat perahu dari kertas. Jadi, coba yang belum bisa silahkan minta bantuan ayah atau bundamu untuk membuat perahu dari kertas. Pasti asik sekali. Itu terkait dengan bermain perahu kertas. Kemudian, bermain simpai. Nah, simpai yang Ustazah bilang tadi terbuat dari rotan. Itu rotan. Ustazah bacakan ya. Bermain simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Jadi, cara memainkannya itu ditaruh di pinggang, kemudian digoyang-goyang. Jika itu dilombakan, maka simpai yang paling lama berputar di pinggang, kemudian tidak jatuh, berarti itu adalah pemenangnya. Ya, kalian bisa coba siapa yang punya simpai di rumah, dicoba berlatih bermain simpai. Karena bermain simpai itu juga agak sulit kalau tidak berlatih. Jadi itulah simpai. Sudah bisa nggih? Sudah tahu ya apa itu simpai. Kemudian meniup balon. Yang Ustazah sampaikan tadi bahwa balon bisa berkembang jika diberi udara di dalamnya. Coba meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Kan? Berarti balon atau plastik supaya bisa membesar, maka dia harus diberi udara. Oke, penjelasannya. Nah, dari penjelasan Ustazah tadi, dari permainan yang telah kita kenal tadi, ternyata ada sifat-sifat bendanya. Jadi, dari permainan-permainan tadi, alat-alat tadi, ada sifat-sifatnya. Sifatnya apa saja? Yang pertama, sifat benda itu halus. Ya, halus. Kalau dipegang, terasa halus. Contohnya apa? Kertas. Coba, kalian yang dekat dengan kertas, silahkan dipegang. Diraba. Halus apa enggak? Kecuali kalau kertasnya diremas ya. Kalau kertasnya diremas, itu sudah beda lagi. Berarti kasar. Tapi kertas yang baru itu pasti halus. Kemudian kapas. Coba kalian pegang kapas. Halus apa? Kasar. Oke. Kemudian balon. Balon itu halus apa enggak? Dipegang. Kalian coba. Ya. Jadi benda-benda ini
masuk dalam sifat benda halus. Kemudian yang kedua, sifat benda adalah kasar. Kalau diraba terasa kasar di kulit. Contohnya apa? Batu. Batu kebanyakan kasar. Tapi batu juga ada yang halus. Tapi paling banyak batu itu kasar. Oke. Kemudian pasir. Coba kalian raba pasir, kasar apa enggak? Kan? Gitu. Kemudian kayu. Kayu itu juga kasar. Tapi kalau kayunya sudah dihaluskan, itu juga nanti masuk di benda halus. Tergantung kayu apa yang kalian pegang. Ya, jadi batu, pasir, kayu masuk dalam benda kasar. Kemudian sifat benda basah. Basah itu berarti jika terkena kita akan basah. Oke, contohnya apa? Sirup, kecap, air. Jadi ketika kita ketumpahan benda-benda ini, maka akan basah. Oke, jadi sifat benda ada 3, halus, kasar, basah. Ingat-ingat ya. Tahu kan bedanya? Kemudian bentuk benda. Nah, bentuk benda itu ada yang benda tetap atau tidak berubah. Contohnya apa? Benda tetap itu ini. Maksudnya tetap, yuk didengarkan dulu ya. Ini ada gambar pensil nggih. Pensil, kelereng, dan buku. Maksudnya tetap jika kamu punya pensil misalnya. Pensil kamu taruh di atas meja. Apakah pensil itu akan berubah? Tidak kan? Pasti bentuknya masih pensil. Kemudian kelereng. Kamu punya kelereng. Kelerengnya kamu masukkan ke dalam rodong, dalam wadah. Apakah kelereng itu akan berubah? Tidak kan? Pasti masih seperti kelereng. Ya kan? Kemudian buku. Coba buku itu kamu masukkan ke dalam tas. Apakah buku yang dimasukkan dalam tas itu akan berubah? Tidak kan? Pasti masih seperti buku. Masih buku. Itu. Jadi maksudnya tetap itu seperti itu. Ditaruh dimanapun, itu bentuknya tidak berubah. Tetap. Kemudian yang kedua, berubah sesuai wadahnya. Nah, ini berubah. Jika dipindah, berubah. Contohnya apa? Nah, ini. Air. Air, jika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Benar apa enggak? Apakah ada air yang dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti piring? Tidak ada kan? Nah, jadi air yang dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Air yang dimasukkan ke dalam timba, bentuknya seperti timba. Air yang dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, nih, udara yang dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Kalian melihat nggak udaranya? Tidak kan? Jadi, udara yang dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Contoh lainnya, udara yang dimasukkan ke dalam roda atau ban sepeda, maka bentuknya juga seperti ban sepeda. Ya kan? Apakah udara yang dimasukkan ke dalam ban kemudian berubah menjadi balon? Enggak kan? Pasti seperti ban sepeda. Jadi itulah bedanya bentuk benda tetap dan bentuk benda berubah sesuai wadahnya. Ya, kalau ini dipindah ke tempat apapun itu tidak akan berubah. Tapi kalau yang bawah ini ya dipindah ke tempat apa saja pasti akan berubah. Nah, seperti dia berada di dalam ruangan, maka
udara yang ada dalam ruangan bentuknya seperti ruangan, kan? Itu. Kemudian wujud benda. Wujud benda yang pertama padat. Padat maksudnya memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, tidak berubah. Ya kan? Seperti tadi, contoh yang tadi. Jadi di sini contohnya baskom, batu, simpai. Maksudnya bentuk padat itu jika dipindah-pindah bentuknya tetap. Ya. Itu bentuk dan ukurannya tetap. Itu benda padat. Dan masih banyak lagi contoh benda padat. Kemudian cair. Memiliki ukuran tetap tapi bentuknya berubah sesuai wadahnya. Contoh, kopi dalam gelas. Kopi dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya ya seperti gelas. Minyak dalam botol, berarti bentuknya juga seperti botol. Pasti akan berubah. Jadi, benda cair itu jika dipindah ke tempat lain, maka akan menyerupai tempatnya. Ya, berubah. Kemudian, gas. Benda gas memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah sesuai wadahnya. Contohnya, plastik yang ditiup, balon yang ditiup. Jadi, udara itu benda gas, ya kan? Udara itu adalah benda gas. Jadi, balon yang ditiup, ya kan? Udara yang dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Udara yang ditiupkan ke dalam plastik, bentuknya seperti plastik. Jadi, itulah wujud benda ada padat, cair, dan gas. Nah, agar kalian lebih mudah memahaminya, Ustazah akan beri contoh. Ini, contoh-contoh benda padat. Benda padatnya ada di sini, Ustazah kasih contoh sepatu, meja, penggaris, baju, sepeda. Jadi, benda-benda ini jika dipindah kemanapun tidak akan berubah. Bentuknya ya seperti ini. Ya kan? Pasti seperti ini. Tuh. Kemudian benda cair. Nah, kalau benda cair dipindah pasti berubah bentuknya. Air dalam botol berarti bentuknya seperti botol. Air dalam ember bentuknya seperti ember. Kan? Minyak dalam botol bentuknya seperti botol. Jadi benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Walaupun kamu menaruhkan air segelas ke dalam ember, maka bentuknya ya pasti seperti ember. Ya kan? Itu. Kemudian benda gas. Contohnya ini udara yang ditiupkan dalam balon. Bentuknya seperti balon. Udara yang ditiupkan ke ban motor, maka bentuknya seperti ban. Ini dalamnya udara. Udara yang ditiupkan ke dalam bola, maka bentuknya seperti bola. Jadi itulah benda gas, dia akan menyesuaikan tempatnya. Ya, sesuai dengan tempatnya. Tuh. Nah, sekarang agar kalian lebih paham lagi terkait dengan materi yang Ustazah sampaikan, silahkan kerjakan buku paket tema 2 halaman 47 di buku tulis. Jadi kamu tulis di buku tulis, kamu salin yang rapi. Ustazah minta tulisannya mulai dirapikan. Ustazah minta satu huruf, satu kotak. Satu huruf, satu kotak. Supaya apa? Supaya tulisanmu itu rapi. Oke. Jadi nanti hasil pekerjaanmu itu silahkan kalian foto, kemudian dikirim ke Ustazah. Nanti Ustazah akan menilai hasil pekerjaanmu. Tunggu. Jadi nanti silahkan buka buku tema 2 halaman 47, kemudian ditulis di buku tulis. Tunggu. Paham ya? Jadi ini adalah tugasmu hari
ini. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah menyaksikan YouTube Ustazah ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.